Salam. Ini adalah seri bahasan analisa dan fakta bersama Lisman Sumarjani. Selamat mengikuti. Mei 1933, perjanjian itu ditandatangani. Ibnu Saud telah memenangkan pembayaran tunai yang sangat besar yang dia inginkan. Masalah yang tersisa adalah bagaimana mendapatkan emas sebanyak itu sebagai pembayaran. Padahal Sokal sudah menghadapi masalah buruk itu karena kesuksesannya di Bahrain, di mana kapasitas produksi yang ada pada saat ini adalah 13.000 barrel per hari. Dan potensi kapasitasnya diperkirakan mencapai 30.000 barrel per hari. Pada paruh pertama tahun 1935, Sokal menekan produksinya di Bahrain menjadi hanya 2.500 barrel per hari karena kurangnya akses ke pasar. Ia menemukan kesulitan besar dalam menjual langsung ke kilang Eropa karena kebanyakan dari mereka tidak dilengkapi untuk menangani minyak mentah seperti dari Bahrain dengan kandungan belerang yang tinggi. Kesepakatan pemasaran yang diusulkan dengan standar Oil of New Jersey, Shell, dan Anglo-Persia gagal. Sokal membutuhkan sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih stabil. Jawabannya adalah usaha patungan sendiri. Di tahun 1936, Sokal sebagai produsen minyak di Timur Tengah yang kesulitan pasar, bergabung dengan Texaco yang memiliki jaringan pemasaran yang luas di Afrika dan Asia, tetapi tidak memiliki minyak mentah sendiri di belahan bumi timur untuk dijalankan melalui sistem. Dan dengan demikian mereka mengirimkan produk dari Amerika Serikat. Gabungan kedua perusahaan ini menjadi perusahaan California Texas atau Caltech. Sebagaimana usaha patungan mereka dikenal, akan menyediakan outlet yang sangat dibutuhkan baik untuk produksi Bahrain dan untuk setiap minyak yang pada akhirnya dapat ditemukan di Arab Saudi. Perusahaan-perusahaan internasional yang sudah mapan, yang telah cukup khawatir tentang dampak mengganggu dari persaingan minyak Bahrain untuk pasar, dibebaskan oleh hubungan Sokal dengan perusahaan Texas. Sementara masih mengeluh bahwa kegiatan Sokal di Bahrain menjengkelkan dan bahwa mungkin harus mencoba untuk membelinya, IPC bersama dengan Shell dan Anglo-Persia mengatakan kepada kantor luar negeri bahwa usaha patungan akan menyebabkan minimal gangguan pasar yang semuanya baik dari sudut pandang kepentingan minyak Inggris. Seorang eksekutif Jersey mengatakan sedikit berbeda. Merger akan berarti tingkat stabilitas yang adil. Pembentukan Caltech juga berarti bahwa setiap minyak baru yang ditemukan di Arab Saudi dapat dikelola dan tidak serta-merta merusak harga. Sementara itu, eksplorasi di Arab Saudi telah bertemu dengan keputusasaan yang berulang. Dewan Sokal menjadi semakin gelisah. Pada bulan November 1937, manajer produksi asing Sokal mengirim telegram ke Arabia dengan permintaan tegas bahwa tidak ada lagi proyek yang akan dimulai tanpa pengajuan proposal terperinci terlebih dahulu. Kemudian pada bulan Maret 1938, datang berita yang mencengangkan sejumlah besar minyak berhasil disadap di sumur nomor 7 di zona Damam. Dengan demikian, penemuan akhirnya dibuat hampir 3 tahun setelah pengeboran pertama dimulai di Damam nomor 1. Ibnu Saud dan Arab Saudi berada di jalan menuju keberuntungan. Keutuhan kerajaan tidak akan lagi bergantung pada atau rentan terhadap fluktuasi jumlah umat Islam yang berhaji ke Mekah. Penemuan minyak di Arab Saudi memicu upaya keras untuk mendapatkan konsesi di sana. Tidak hanya oleh perusahaan minyak Irak, tetapi juga yang lebih menakutkan oleh kepentingan Jerman, Jepang, dan Italia. Bahwa ada dorongan bersama oleh kekuatan Aksis untuk mendapatkan hak pengeboran di Arab Saudi. Jepang mendirikan perwakilan diplomatik di Arab Saudi dan menawarkan apa yang dibandingkan dengan persyaratan yang ada, sejumlah besar untuk konsesi dalam negeri dan untuk kepentingan raja di zona netral.
apa yang disebut oleh seorang pejabat Saudi sebagai tawaran proporsi astronomis. Untuk mencoba mendapatkan pijakan, Jerman menunjuk menteri mereka di Baghdad ke Arab Saudi dan membuka misi permanen. Mereka juga mengejar kesepakatan senjata dengan Saudi. Sementara itu, Italia terus melakukan kampanye tekanan pada Saudi untuk sebuah konsesi. Tapi KASOK memiliki lampiran rahasia di perjanjian tahun 1933. Hak preferensi untuk wilayah Saudi yang berhasil dieksekusi pada tanggal 31 Mei 1939. Memperluas total luas konsesi eksklusif untuk area seluas 440.000 mil persegi. Tentu saja ada harga yang harus dibayar untuk kesetiaan seperti itu. Ketika kebutuhan keuangan Saudi meningkat, Sokal mendapati dirinya berulang kali memberikan pinjaman dengan total beberapa juta dolar ke kerajaan. Tetapi ada alasan bagus untuk segera memenuhi permintaan itu mengingat taruhannya. Penemuan sumur nomor 7 pada Maret 1938 telah membuka era baru. Pekerjaan dipercepat untuk menciptakan pengembangan industri, administrasi, dan perumahan yang diperlukan di Dhahran, yang pada akhirnya akan menjadi pinggiran kota kelas menengah Amerika, sebuah oasis di tengah gurun. Segera setelah penemuan sumur nomor 7, sebuah pipa dimulai menghubungkan ladang minyak ke Ras Tanura, tempat pantai yang telah dipilih sebagai lokasi terminal laut. Pada bulan April 1939, sebuah prosesi besar yang terdiri dari 400 mobil membawa raja dan rombongan besar melintasi gurun menuju Dhahran, di mana mereka berkemah di 350 tenda. Pada kesempatan tersebut telah datang kapal tanker Sokal DJ Schofield di Ras Tanura untuk mengambil muatan minyak pertama. Dengan kemegahan yang tepat, Raja Ibnu Saud sendiri memutar katup yang memutar tetesan minyak pertama mengalir keluar dari Arab Saudi. Sokal bergegas menyebarkan eksplorasinya ke gurun yang luas. Sumur Wilket yang dibor hingga 10.000 kaki menunjukkan kemungkinan adanya deposit minyak yang sangat besar. Sedangkan produksi tahun 1940 mencapai 20.000 barel per hari. Masa depan tampak semakin menjanjikan. Tapi kemudian Perang Dunia Kedua mengganggu. Pada bulan Oktober 1940, Italia mengebom Dhahran, meskipun tampaknya ditujukan ke Bahrain. Sebuah kilang kecil dimulai di Ras Tanura beberapa bulan kemudian pada Januari 1941, tetapi ditutup pada Juni berikutnya. Di negara tetangga Kuwait, operasi dihentikan karena perang. Atas perintah pemerintah sekutu, semua sumur di Kuwait ditutup dengan semen, membuatnya tidak berfungsi karena takut akan jatuh ke tangan Jerman. Di Arab Saudi juga, operasi minyak sebagian besar ditutup dan sebagian besar karyawan Amerika dipulangkan. Sebuah kerangka pengeboran terus berproduksi 12.000 hingga 15.000 barel per hari sebagai bahan baku untuk kilang Bahrain. Tetapi pengembangan lebih lanjut ditunda dan seluruh perusahaan berada dalam keadaan mati suri. Namun di tempat lain, ketika orang-orang mulai mengasimilasi potensi minyak Arab Saudi dan apa artinya, cadangan minyak negara itu akan menjadi objek kekuasaan politik, bermain lebih rumit dan intens daripada apapun yang mungkin dibayangkan oleh orang-orang dari standar California, Raja Ibnu Saud, atau bahkan Pilbi yang awalnya menanamkan ide harta karun terpendam di benak Raja Ibnu Saud. Sampai jumpa di seri selanjutnya. Kami hadir mingguan secara rutin. Silahkan subscribe agar Anda tidak ketinggalan dari analisa dan fakta kejadian di sekitar kita. Salam.